Kian hari produsen smartphone kian berlomba-lomba membuat inovasi agar produknya laku di pasaran. Persaingan semakin ketat, nama-nama yang dulu populer justru semakin terperosok. Lebih parahnya lagi, ada produk-produk smartphone yang gagal di pasaran dan akhirnya berakhir jadi rongsokan. Kira-kira produk smartphone apa sih yang gagal di pasaran? Mari kita urutkan dari yang terlawas sampai yang terbaru. Nokia N-Gage. Siapa yang tak tahu ponsel fenomenal ini? Nokia N-Gage pertama kali diluncurkan pada 7 Oktober 2003 dan didesain khusus sebagai telepon pintar sekaligus konsol permainan genggam. Handphone ini memiliki OS Symbian v6,1. Terlihat menjanjikan untuk menarik orang edik dengan game? Nyatanya tidak, justru Nokia N-Gage gagal di pasaran. Hal ini karena sebagian tombol tidak dirancang untuk bermain game. Alhasil banyak pengguna yang mengaku tak nyaman bermain game dengan Nokia N-Gage. Di tahun selanjutnya, Nokia merilis versi revisi dari ponsel ini yang diperkenalkan sebagai Nokia N-Gage QD. Motorola Razr E1. Motorola Razr E1 diluncurkan pada 7 September tahun 2005 dan merupakan ponsel pertama yang terintegrasi dengan layanan pemutar musik iTunes milik Apple. iTunes milik Apple. Ini merupakan ponsel dengan desain candy bar dan memiliki antarmuka yang mirip dengan iPod, pemutar musik buatan Apple. Namun handphone ini hanya dilengkapi dengan kartu memori microSD berukuran 512 megapiksel dan bisa di-upgrade hingga maksimal 1 GB. Parahnya, firmware-nya hanya bisa memuat 1000 lagu saja. Selain itu, transfer file musik tergolong lambat dan kurang dukungan USB berkecepatan tinggi. Tak heran jika penjualannya di bawah ekspektasi walaupun promosi dan pemasarannya maksimal. BlackBerry Storm. BlackBerry Storm adalah handphone layar sentuh yang dikembangkan oleh Research in Motion, perusahaan teknologi asal Kanada. Pertama kali diluncurkan pada 14 November tahun 2008, kompetitor utama handphone ini pada masa itu adalah iPhone yang lebih dulu dirilis pada 29 Juni tahun 2007. Kegagalan handphone ini adalah rem terlambat menyadari bahwa ponsel layar sentuh adalah sebuah masa depan yang gemilang. RIM lebih banyak memproduksi ponsel dengan keyboard QWERTY dan terlambat membuat HP layar sentuh. Meskipun dirilis dengan layar sentuh, faktanya layar sentuh BlackBerry Storm cenderung tidak responsif dan sering mengalami bug. Bahkan kritikus New York Times, David Pogue, membandingkan pengalaman memakai BlackBerry Storm seperti memakai mesin ketik manual. Apakah seburuk itu? Motorola Aura R1. Tolong jangan tertawa, karena Motorola Aura R1 sering disebut sebagai dumb phone oleh para kritikus di luar sana. Hal ini karena bentuknya yang aneh dengan layar berbentuk bundar dan kecil, namun dengan harga yang tak masuk akal, yakni $2.000 atau setara dengan 18,8 juta rupiah di tahun tersebut. Motorola sengaja mendesain ponsel ini seperti arloji tangan yang mewah, namun kenyataan berbanding terbalik dengan ekspektasi. Motorola Aura R1 tak laku, sementara brand lain di kala itu lebih fokus membuat ponsel dengan model QWERTY atau layar sentuh. Microsoft Kinwan and Kintu. Microsoft Kinwan and Kintu mulai beredar di pasaran pada 14 Mei tahun 2010. Dalam waktu 2 bulan,
Verizon berhenti menjual HP ini karena penjualannya yang buruk. Padahal Microsoft Kin 1 dan Kin 2 dirancang untuk pria dan wanita berusia 15-30 tahun dan didesain agar pengguna lebih bersosialisasi dengan sesama. Alokasi dana 1 miliar US dollar yang diberikan Microsoft untuk investasi dan pengembangan platform Microsoft Kin terasa sia-sia. Alhasil, dalam waktu singkat, HP ini tidak diproduksi lagi dan tidak beredar di pasaran. Yang menyebabkan Microsoft Kin jeblok di pasaran bukan hanya karena penjualan yang buruk, tetapi juga karena iklan yang tidak pantas dan dianggap mempromosikan seks. Selain itu, kegagalannya juga karena Verizon Wireless dianggap tidak cukup pintar dalam mempromosikan handphone ini. AE Siri Plus Y. Satu lagi golongan ponsel yang didesain mewah, namun berakhir menjadi barang rongsokan. Ponsel ini memiliki lapisan emas di permukaannya dan dijual dengan harga 36.000 pound sterling atau setara dengan 506,77 juta rupiah. Mirisnya, di saat brand lain berlomba-lomba membuat ponsel layar sentuh, brand ini justru bertahan dengan keypad jadul. Bahkan, ponsel ini tak bisa dibuat menjelajahi internet atau aplikasi. Lalu, untuk apa membuang-buang uang untuk ponsel ini? Tak heran jika ponsel ini gagal di pasaran. Samsung Galaxy Note 7. Terakhir, siapa sih yang tak kenal dengan Samsung Galaxy Note 7? Sebelum diluncurkan pada 9 Agustus 2016, smartphone ini menuai pujian dari berbagai pihak. Namun faktanya, smartphone ini menjadi satu-satunya HP yang dilarang untuk dibawa bepergian lewat udara karena baterainya yang rentan panas, terbakar dan meledak. Mengerikan ya? Tak sedikit Galaxy Note 7 yang terbakar, meledak dan mencederai pemiliknya. Untuk menghindari kerugian lebih lanjut, pihak Samsung pun memutuskan untuk menarik smartphone ini. Padahal, jika tak punya masalah pada baterai, smartphone ini akan menjadi hit dan dapat menyaingi iPhone. Nah, itulah 7 handphone yang gagal di pasaran. Apakah kamu pernah memiliki salah satu di antaranya?